Konsul Mesin, saya Zulfikri Ahmad. Akhir-akhir ini mobil berjenis SUV kian mendominasi pasar, termasuk di Indonesia. Tapi kalau untuk di Indonesia ini agak sedikit unik ya. Di Indonesia ini selain SUV, setidaknya mobil harus bisa muat 7 penumpang. Karena di Indonesia itu mobil yang banyak peminatnya itu bisa muat banyak orang, setidaknya 7 penumpang. Nah, salah satu pabrikan yang terpikir dalam membuat mobil berjenis ini adalah Honda. Dan Honda itu dia bukan sekedar membuat SUV 7 penumpang dalam kelas low SUV, tapi juga dia membuat low SUV berpenggerak depan yang notabene waktu pertama BR-V dirilis itu belum banyak kompetitor yang bikin low SUV berpenggerak depan. Nah, sekarang ini Honda launching BR-V terbaru yang tampilannya berbeda dari BR-V sebelumnya, yaitu BR-V N7X Edition, dan ini 7 fakta menariknya. Jadi ini adalah BR-V N7X Edition. Nah, N7X itu apa? N7X itu adalah mobil konsep low SUV 7 penumpang. Dan N7X ini merupakan mobil konsep yang memang ditujukan utamanya adalah untuk pasar Indonesia. Di mana pertama SUV itu bisa dibilang udah jadi tren pasar ya. Bahkan tren secara global itu memang lebih ke SUV. Kedua ya, di Indonesia itu kan kebanyakan orang lebih suka mobil keluarga yang bisa muat banyak orang, setidaknya kapasitas 7 penumpang. Dan pada akhirnya N7X konsep ini masuk ke ranah produksi dan jadi Honda BR-V di tahun 2021. Sebelum produksi menjadi Honda BR-V, N7X konsep ini udah disounding ke berbagai tempat ya, termasuk di Jakarta, tepatnya di Dreams Cafe di Senayan Park ya. Sekarang Dreams Cafe udah tutup. Terus di mall-mall yang ada di berbagai daerah, yang artinya N7X ini bisa dibilang jadi simbol gimana Honda membuat sebuah mobil untuk pasar Indonesia. Dan N7X ini menjadi nama yang ikonik. Dan jadi N7X ini namanya itu adalah nama mobil konsepnya BR-V yang kemudian dipakai lagi di mobil produksinya BR-V, jadi Honda BR-V N7X Edition. BR-V N7X Edition ini juga ada warna baru, yaitu warna kaki ya, kalau nggak salah Sen Kaki Pearl, yang idenya itu dari mobil yang ada di sebelahnya, yaitu Honda HR-V. Warna kaki ini merupakan warna yang punya karakter, dia adventurous dan juga dia punya kesan classy. Jadi warna kaki ini cocok untuk diterapin di BR-V sebagai SUV. Meskipun SUV-nya ini low SUV ya, bukan SUV yang lebih atas. Tapi dengan warna kaki ini yang membuat BR-V itu jadi kelihatan pas gitu sebagai SUV. Pertama kita bahas depannya dulu ya. Nah, di bagian depannya ini berbeda ya dengan BR-V yang bukan N7X Edition, kayak di bumper depan, terus di grill, dan di grillnya ini ada tulisan N7X ya, yaitu sebagai identitas bahwa BR-V ini adalah N7X Edition. Nah, jadi ini bagian depannya BR-V N7X Edition ya, beda dengan BR-V yang bukan N7X. Sekarang kita mau lihat bagian sampingnya. Jadi ini bagian sampingnya BR-V N7X Edition, dia juga dibedain ya, kayak aksen warna hitam, terus side skirt, dan peleknya ini dia warnanya hitam ya, warna hitam. Terus di bagian spoiler, di bagian roof rail, ini juga yang membedakan antara BR-V N7X dengan yang bukan N7X. Nah, jadi ini bagian sampingnya BR-V N7X Edition. Sekarang kita mau lihat bagian belakangnya. Jadi ini bagian belakangnya BR-V N7X Edition.
Dia spoilernya beda ya, roof spoilernya sama bumper belakangnya ini juga beda ya. Jadi sebenarnya N7X itu perubahannya lebih fokus ke eksterior ketimbang interior. Tapi daripada penasaran, sekarang kita lihat interiornya BRV N7X Edition ini kayak gimana, sekaligus beralih ke fakta berikutnya. Jadi ini interiornya Honda BRV N7X Edition ya. Ya lebih kurang masih sama ya dibanding BRV yang bukan N7X Edition, kayak dashboard, terus setir, ya lebih kurang masih sama lah. Dan ini juga udah ada rumah Twitternya di sini ya. Dan kalau udah ada rumah Twitter sih ya yang pasti audionya bisa dibuat lebih bagus lagi dengan produk Domination. Karena Domination itu punya berbagai macam produk yang bisa upgrade audio BRV ini jadi lebih bagus ya. Dan apalagi di BRV ini udah ada rumah Twitter, yang artinya dengan adanya rumah Twitter ini bisa upgrade audio yang OEM ya. Artinya tampilan tetap standar tapi audionya lebih bagus. Oke. Jadi ini untuk bagian depan interiornya BRV N7X Edition. Sekarang kita mau lihat ke bagian belakangnya. Jadi begini jok baris keduanya BRV N7X Edition ya. Dari segi tampilan ya lebih kurang masih sama lah dibanding yang bukan N7X Edition. Dan ini jok baris keduanya lega ya untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm. Dan ini jok depan posisinya agak mundur ya. Ini nggak saya ubah posisinya. Dan juga dengan jok yang lebih mundur gini cukup lega ya. Terutama dari legroomnya juga lega. Dan juga jarak antara kepala dan plafon itu 2 kepala jari kira-kira ya, jarak antara kepala dengan plafon BRV ini, yang artinya kabin BRV ini untuk baris keduanya lega ya. Oke, jadi ini duduk di jok baris kedua. Sekarang saya mau coba duduk di jok baris ketiga. Jadi begini rasanya duduk di jok baris ketiganya BRV N7X Edition. Yang pasti nggak ada bedanya ya dibanding sama atau yang bukan N7X Edition. Dan jok baris ketiganya ini ya untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm ini sempit. Dan ini jok depannya ini dia mesti dimajuin dikit ya biar kaki saya bisa masuk. Karena kalau dia agak mundur dikit itu kaki saya udah nggak bisa masuk. Yang artinya jok baris ketiga BRV ini relatif sempit ya, dan wajar aja sih karena ini kan kelasnya ini kan dia low SUV, yang artinya dari segi dimensi itu ya memang dia relatif compact. Dan untuk kenyamanan duduk di jok baris ketiga rasanya ya jangan berharap banyak lah, karena balik lagi ini tuh low SUV. Dan sebenarnya SUV sendiri kalau jok baris ketiga untuk dibuat lebih nyaman tuh relatif susah ya. Bahkan yang lebih atas pun duduk di jok baris ketiganya belum tentu bisa lega. Jadi berhubung ini SUV ya mestinya nggak begitu jadi masalah banget lah ya. Oke, kita udah bahas interiornya BRV N7X Edition. Jadi begini bagasinya BRV N7X Edition ya. Yang pasti lebih kurang masih sama lah dengan BRV yang bukan N7X Edition. Dan di sini ada tray tambahannya ya, yang biar lebih luas mesti diangkat gini. Tapi coba deh pakai barang bawaan saya. Advanced Capacitive Touchscreen Display Audio yang terintegrasi dengan Bluetooth. Bisa juga untuk Anda mendengarkan radio, atau Anda bisa juga koneksikan dengan smartphone Anda. Serta ketika Anda di lainnya bisa. Kalau untuk barang bawaan saya ini agak pas-pasan ya, yang artinya untuk memaksimalkan kapasitas bagasi, tray-nya ini mesti dilepas ya biar bisa muat. Kalau ditaruh di atas tray-nya ini, kalau barangnya ringan sih nggak masalah ya, tapi kalau tas kayak begini lebih baik jangan ya. Lebih baik tray-nya ini dilepas dulu baru masuk barangnya. Dan ini tray-nya tetap kepasang, nggak saya lepas. Dan ini untuk tasnya ya sama tray-nya juga. Jadi ini tray-nya nggak dicabut dulu ya, karena kalau tray-nya dicabut bisa makan kapasitas di jok baris ketiga. Tapi saya coba tutup, bisa muat nggak nih? Oh ternyata masih muat ya, dengan tray yang tetap kepasang dan ada tas saya di dalam, dia masih bisa nutup. Yang artinya relatif kecil tapi masih bisa nutup lah. Oke, jadi ini bagasinya BRV N7X Edition. Sekarang kita mau lihat mesinnya.
Jadi ini mesinnya BRV N7X Edition, nggak ada yang berubah ya, dia tetap 1500 cc, tenaganya itu dia 121 PS, dan torsinya itu dia 145 Nm. Jadi mesin nggak ada yang berubah ya antara N7X Edition dengan yang bukan N7X Edition. Oke, sekarang kita mau bahas ke fakta berikutnya, yaitu varian. Jadi N7X Edition ini gak cuma ada di satu varian ya. Yang tadi kita bahas itu varian yang prestige ya, varian yang tertinggi, yang N7X Edition. Nah, N7X Edition ini juga ada di varian yang bawahnya, yaitu tipe E ya, dan sentuhannya lebih kurang sama ya. Seperti misalnya ini pelek standarnya BRV yang tipe E ya. Berhubung ini N7X Edition, dia warna peleknya warna hitam ya. Dan di grill juga ada tulisan N7X Edition, dan ini tipenya tuh tipe E, tipe yang lebih bawah. Honda BRV N7X Edition itu ada 3 varian. Ada yang E, ini yang E, ada yang Prestige yang tadi kita bahas, sama ada Prestige juga, tapi dia udah pakai Honda Sensing. Jadi ini harga BRV N7X Edition. Ada 3 varian ya. Ada tipe E, ada tipe Prestige, dan Prestige Honda Sensing. Kita mulai dari E dulu ya. E itu yang sebelumnya dibahas ya. Itu dia untuk tipe E yang N7X itu dia 319,4 juta rupiah CVT. Nah, untuk yang Prestige dia itu ada di harga 343,4 juta CVT. Dan Prestige Honda Sensing ini yang paling mahalnya 363,4 juta. Dan harga segini dengan ubahan yang relatif di eksterior, dia itu yang jelas dia lebih mahal dibanding yang bukan N7X Edition. Oke. Jadi begini pembahasan Honda BRV N7X Edition. Oke, kita udah bahas Honda BRV N7X Edition yang ubahannya lebih ke eksterior, dan tentunya dengan ubahan eksterior yang membuat harganya lebih mahal dibanding yang bukan N7X Edition. Gimana nih menurut kawan Sound and Machine? Oke, tulis aja di kolom komentar ya apapun pendapatnya. Seperti biasa jangan lupa di klik like, subscribe channel YouTube soundmachine.com. Kalau punya komentar, pertanyaan atau apapun itu ya tulis aja di kolom komentar. Jangan lupa di follow juga akun Instagram dan TikTok soundmachine.com. Di like juga akun Facebook soundmachine.com. Dan pantau terus website soundandmachine.com untuk informasi otomotif terkini.